Wes mau ya. Berarti kan program-program pemerintah yang diunggulkan kan tadi ada MBG, ada Komdes. Belum bahas Komdes sih, baru MBG sih. Mas Adi dan Mas Cofi sebagai milenial nggak setuju dengan program itu kan? Milenial. Nada iki Gen X ya. Mata. Pasti lucu banget sih. Menurutku mandek total. Resikonya apa bangsa sing disampaikan Mas Pi mau karyawannya lah. Bahkan sampai ngomong ke tenan investor dulu itu resiko. Itu resiko yang diambil harusnya harus dipikirkan dari awal. Marai ini dimulai ini itu nggak ada aturan. Makanya saya ini jolly kan perdebatan yang gitu itu ngomong pengelolaannya nggak sesuai aturan. Loh aturan yang mana? Mereka tuh jalan kayak itu nggak ada aturan. Selama kan nggak ada aturan, nggak ada undang-undang sing dengan nilai APBN sing dipakai segitu banyak itu secara aturan perundang-undangan terus pakai undang-undang nggak iso nganggo kepres. Tapi aku pernah baca tentang ada judisa sih mas. Meskipun dasarnya apa? Harus dasarnya dasar yang paling atas antara ya? kepres apa undang-undang. Nah, yang diambil pemerintah saya kan nganggo kepres. Padahal pengelolaan dana segede itu nggak boleh sekedar cukup pakai kepres. Secara undang-undangnya undang-undang dasar pengelolaan dana segede itu anak data sel. Kapan bisa pakai nganggo kepres tak cukup? Kapan harus pakai undang-undang? Nah itu jangankan pakai undang-undang. Bukan sama DPR aja enggak. Bener. aku konfirmasi loh mas, saya kan aku tidak mengamati sedalam itu. Apa enggak menyelam? Cuma aku memang pernah meneliti beberapa pelaku usaha yang udah menjalan itu. Kalau semisal begitu ditiadakan, ya mereka akan rugi besar. Terlepas dari rugi besar itu, ya pekerjaannya pun mereka akan kehilangan pekerjaan gitu. Nah, kalau yang aku tawarin tadi kan ini ya MBG dialihkan ke ibu-ibu kantin yang mereka jualan di situ. Ya sudah, mereka melebur jadi satu berkolaborasi. Nah, itu kebohongan yang dibuat sama pemerintah waktu dulu. Kampanyenya kan kayak gitu. Ya, aku dengar itu di memberdayakannya pedagang kita, pemasok-pemasok supply chain-nya kan harapannya di sekitar lingkungan itu aja. Terus yang di sekarang jadi dapur itu harapannya nanti kantin yang akan melakukan itu. Ya. Tapi faktanya dilempar ke oligarki pemuda-pemuda. Kantin tetap jadi kantin seperti biasanya. Bahkan malah sekarang membunuh pedagang-pedagang sekitar sekolah. Jadi udah nggak ada aturan, bohong. Sekarang dikatakannya apa? Memenuhi janji kampanye, nggak ada yang dipenuhi itu. Berarti nggak bisa juga kalau itu melebur jadi satu ke kantin. Terus mengadang menurutku ya wes ini udah nggak bener, wes mandek berhenti total. Introspektif berarti berdosa. Misalnya ini udah berhenti total, berarti imbas dosanya itu kan ada nanti pengangguran lagi banyak dari pegawai-pegawai lagi. Terus banyak hal lah, impact-impactnya kalau berhenti total. Nah itulah aku tanggung jawab dosamu itu. Terus orang masyarakat suruh nanggung dosanya orang-orang yang nggak kerja itu yang kayak kamu yang mungkin bukan yang kebijakan dan kesemrautan ini. Ya tadi itu kan harusnya jauh-jauh sebelum dan itu sudah disampaikan jauh-jauh sebelum hari ini. Bahkan hitungannya tuh gini loh, orang yang punya logika nggak usah ngerti sampai ke pemerintahan itu mikirnya juga udah bisa di sana gitu. Ini udah bukan masalah orang paham politik, orang paham bisnis, ini masalah orang punya otak apa enggak aja. Cuman berarti kan gini, kan aneh banget ya, misalnya pemerintah itu kita bersama tahu nggak mungkin mereka bodoh gitu melakukan hal ini. Terus kira-kira menurutmu mereka kenapa melakukan? Mereka punya kepentingan sih. Yang pentingnya mereka kalau sebang amatanku ya, karena mereka ngeluarin duit banyak buat kampanye kan.
Tuh, ini utamanya di situ tuh pendidikan masalahnya itu yang terjadi Dan sekarang. yang bisa ditambah kepentingan itu ya konsumtif, apa sih konsumtif misalnya. Padahal kan amanat undang-undang mencerdaskan bangsa. Kenapa orang mikirnya ke ngasih makan? Karena sing iso ditambelin untuk kepentingan mereka ya cuman penyediaan barang jasa. Tapi mereka nggak iso, nggak wani invest ke gaji guru besar, infrastruktur ke sekolah baik, itu nggak ada untungnya. Mungkin kalau semisal Padahal nih rumusnya mencerdaskan bangsa kan harusnya dua itu, infrastruktur ke sekolah dibenerin, bahkan infrastruktur sekolahnya, anak-anak sekolahnya aman, ya kan? Terus gaji gurunya digedein, guru udah damai, udah selesai dengan finansial mereka akan mengajar ikhlas. Kayak gitu harusnya dipikirkan, tapi nggak menguntungkan buat mereka. Makanya nggak dilakukan. Mereka milih bagian yang bisa menguntungkan. ya aku sepakat sih. Karena mungkin kalau semisal arah investasi Indonesia ini ke arah mencerdaskan bangsa pendidikan tadi, untuk menuai itu tuh lama mas. Jadi mereka nggak pengen ke situ. Lama dan Nah, mereka Nggak belum tentu kelihatan. belum tentu Karena kebagian. mindsetnya selalu kayak gitu. Makanya sampai sekarang bisnis ekstraksi ini itu juga bukan cuma pembesar negara ini doang. Bahkan rakyat kecil itu kalau mereka bisa melakukan ekstraksi, mereka bakal ekstraksi. Karena emang mindset semua ada kayak gitu semua. Masalahnya gini, naik lama, tapi mereka tetap bagian. Investor biasanya tetap oke berani. Tapi mereka itu mikir, ini udah lama, aku belum tentu kebagian. Ya, ini enggak lah. Gak apa, halo menyapa penonton. Siap. Ya ini lagi ngomongin MBG mas. Seberapa penting MBG itu? Perlukah dievaluasi? Apakah hasil dari evaluasi itu harusnya diberhentikan atau dilanjutkan gitu? Ini sedikit intermezzo apa yang udah kita tadi obrolin ya. Dan Mas Adi dan Mas Tepi sepakat untuk diberhentikan karena memang muspro. Ya wes banyak yang dirugikan gitu. Mending untuk menebus itu semua dosa-dosa itu ya baiknya diberhentikan dan ganti program yang lain. Mereka sepakat untuk beralih ke pendidikan gitu. Gitu kan mas? Ya. Nih aku menyimpulkannya kayak gitu. Oh langsung kesimpulan nih berarti serampung gitu. Sekarang nih, daerah-daerah provinsi, 3T. daerah 3T ini masih banyak anak-anak sekolah lewat tali, nyebrang sungai. Kayak gitu ya, jenis itu bikin gedung. Itu wajib. Masalah makan itu sunnah. Ya di dunia pendidikan. Ibaratnya makan bergizi, jujur bergizi. Ya harus bergizi, makan bergizi, harus makan bergizi 2 bulan, 3 bulan harus jadi pinter. Kan enggak. Ya, betul. Tapi sekarang gini, kita mau, ini kontennya ya, makan bergizi gratis. Kita mau ngomongin gizi kontennya, gizinya aja ya. Iya. Sekarang, pernah nggak kamu melihat posting dari SPBG ketika memposting menu dan juga kandungan nutrisinya? Belum pernah. Belum pernah kamu. Aku apa nggak ngikutin tapi sejauh ini belum. Kamu kan sering lihat ada postingan kayak gitu lewat. Dan itu tak pantau, aku sebagai seorang penggemar protein, aku melihat barangnya aja itu langsung kelihatan itu kandungan protein berapa. Tapi mereka itu selalu mengkorupsi proteinnya. Misalkan bayangkan ada gini ya, ayam satu potong. Itu SPBG itu menyebut misalkan ayam ini 100 gram, ya dia akan menulis ini 100 gram. Misalkan sepotong ini 21 gram, dia akan menulis protein 21 gram. Padahal nggak ada tuh ceritanya daging ayam murni 100 gram, kandungan proteinnya 100 gram itu mana ada. Nggak mungkin kalau orang tahu nutrisi ya. Tapi selama ini yang disebarkan selalu kayak gitu. Soal mengasih gizi, padahal apa yang disampaikan itu jauh banget sama realitas gizi yang diterima siswa. Apalagi contoh, ayam itu tuh disajikan, misalkan beratnya 20 gram gitu ya. Iya. Itu tuh ayam masih ada kandungan tulang. Masih ada di luarnya, masih ada tepungnya. Itu nggak dihitung semuanya dihitung sebagai protein.
Tapi ini Mas, terlepas dari kandungan gizi semua itu, aku ada satu pertanyaan yang menurutku ini sih menjadi keluh kesah masyarakat. Kan sekarang apa-apa naik ya, dan yang tak rasa pajak pun pelaku UMKM itu pajaknya dinaikin. Itu ada kaitannya nggak sama MBG? Maksudnya ternyata keuangan negara berkurang sangat drastis gara-gara program MBG ini akhirnya nyari dana lewat kayak gitu-gitu. Itu possible nggak? Alasan yang Possible-nya dari sisi beban MBG ke AMDN itu bebannya gede banget. Terus habis itu kan ya belum lama itu kan jangan tuh Khotib Basri itu kan menyampaikan keuangan tuh apa cuma gitu. Kan ada meningkatkan pendapatan, mengurangi pengeluaran sama misalnya apapun sama nanti nambah menaikkan pajak itu salah satu effort dari peningkatan pendapatan ini. Karena apa? Selama ini negara ini memang pendapatan selama ini karena dan 80% pajak produksinya itu yang produksinya mayoritas ekstraksi di sini. Banyak ekstraksi yang menikmati ya gimana yang doang. Udah jaringan itu ya alhamdulillah jaringan itu kan bisa cari sendiri mas Roja. Makanya jadi ya diutamakan ya itu pajak. Invest keras sekali. Berarti kenaikan itu bukan berasal dari kalau aku yang baca sebelum ya, bukan dari ini, bukan dari konflik Amerika sama Cina. Ya Salah satunya. itu tuh punya ada, tapi sebenarnya gini, konflik Amerika, Cina, perang itu semua berdampak ke Indonesia. Ya. Kan masalah utama bukan itu. Fundamental negara ini tuh udah makin rusak dengan adanya program yang namanya MBG sama Koddes. Itu merusak fundamental. Kondisi APBN ini serasa sehat, tambah situasi geopolitik kayak ini. Jadi tambah nggak sehat. Sama demesnya semakin terasa. Seandainya dua program ini nggak ada, tapi itu diganti program yang jauh lebih bermanfaat dan tepat guna. Tepat sasaran, berbeda cerita. Tetap sama. Itu tawil. Ini pada nonton podcast kita MGI lu mahasiswa. Oke. Iya. Mengambil sampel suara dari penonton kita. Ada kaitannya nggak sih Jokowi sama Prabowo sekarang nih? Banget. Gimana tuh Mas? Karena Gibran anaknya. Iyalah. Selain itu, alasan itu. MBG itu, sing ngesahnya kan Jokowi. Oh gitu. Sing ngelantik Dadan apa Dadan? Dadan. Itu sing ngelantik itu Jokowi bukan Prabowo. Bukan nih Dadan. Jadi MBG itu running itu zamannya Jokowi di akhir-akhir. Oh gitu. Aku baru tahu sih. Tak pikir Dadan itu yang ngelatih Prabowo karena waktu dia main ke rumahnya Prabowo dandanin ini apa namanya nyambungin taman, bukan taman, tumbuhan yang Prabowo itu suka. Ternyata yang bisa nyembuhin itu dia. Dukun. Itu harus diusut. Kalau masalah MBG ini tetap sing diusut sampai ke Jokowi. Dia yang ngeluarin kepres kok, bukan Prabowo. Nah, masalahnya Prabowo pembiaran tuh sama orang-orangnya Jokowi melakukan korupsi secara belakang begini. Dia punya wewenang nggak mau biarin. Begitu ketahuan baru tuh belakang pahlawan. Nah, saya kata pertanyaan aja penting. Kan pembiaran. Padahal selama ini kan redaksinya presiden itu kan nggak tahu. Taunya dia taunya udah difilter. Nah, gimana tuh? Oke, mungkin besok akan lebih terkonsep ya. Udah dapat nih petnya kayak gini. Makasih semuanya. Ini udah jam 4 ini ya. Balina Mas. Kali dong. Besok ini gue ya Mas ya. Paling aku sih untuk komik Mas. Ayo. Seseorang enggak. Bu, next kali betul aku tak. Boleh nangis sama. Yo, nonton YouTube gue. Balik. Yuk. Saya Bentar dulu Mas, hasilnya piye Mas? Tandingan. Ah, bonceng ya Mas? Aku bonceng kalau dari itu. Ngerekot temen.